Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami sebagai pemateri kelompok pertama manajemen 4A mata kuliah manajemen operasional akan membahas tentang apa itu manajemen operasional, yang dimana saya Julaiha Hasibuan sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian manajemen operasional serta ruang lingkupnya. Yang pertama, jadi manajemen operasional itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan operasional. Dan manajemen itu sendiri memiliki dua makna, yaitu manajemen sebagai posisi dan juga manajemen sebagai proses. Yang pertama, manajemen sebagai posisi. Manajemen sebagai posisi itu memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisisan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari suatu tindakan yang akan menguntungkan perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu manajemen sebagai proses. Jadi manajemen yang berfungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas perusahaan bisnis atau jasa. Selanjutnya, pengertian operasional. Jadi, operasional itu sendiri berasal dari kata operation yang artinya suatu proses atau tindakan tertentu yang menjadi unsur dari sejumlah kegiatan untuk membuat suatu produk. Jadi dengan menggabungkan pengertian dari manajemen dan operasional tadi dapat digabungkan menjadi sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dengan nilai tambah yang lebih besar. Nah, bagian B yaitu ruang lingkup manajemen operasional. Jadi di sini kita akan membahas luas subjek yang tercakup di dalam manajemen operasional. Sebelum itu, kita harus tahu bahwasanya manajemen operasional itu sudah ada sejak tahun 1970-an hingga sekarang, yang dimana sasaran yang hendak dicapai manajemen operasional itu adalah mewujudkan efisiensi ekonomi dalam proses produksi, baik barang maupun jasa, kualitas yang tinggi dan dapat diserahkan dengan cepat, dan peralatan produksi dapat segera dialihkan untuk mengerjakan produk lainnya. Dan ruang lingkup manajemen operasional itu ada 5 tanggung jawab keputusan utama, yaitu yang pertama, proses. Dalam merancang proses produksi secara fisik yang mencakup seleksi tipe proses, pemilihan teknologi, analisis aliran proses, penentuan lokasi fasilitas dan layout, serta penanganan dahan. Yang kedua, kapasitas. Keputusan kapasitas ini diperlukan agar volume outputnya itu optimal, yang dimana maksudnya itu tidak lebih dan juga tidak kurang. Dan yang ketiga, persediaan. Jadi aset terpenting dalam perusahaan itu adalah persediaan. Apakah itu persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi, barang jadi, maupun persediaan suku cadang. Dan yang keempat yaitu tenaga kerja. Keputusan mengenai tenaga kerja ini mencakup keputusan tentang perancangan dan pengelolaan tenaga kerja dalam kegiatan operasi. Dan yang terakhir itu ada kualitas. Jadi apapun produk dan jasa yang akan dihasilkan itu harus mampu mencirikan keunggulan kualitas yang diciptakan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Adrian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan manajemen operasional. Manajemen operasional merujuk pada serangkaian kegiatan kompleks manajemen, termasuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan operasi sebuah organisasi. Manajemen operasional sangat penting bagi manajer organisasi karena sedikitnya ada 2 alasan. Alasan yang pertama itu, manajemen operasi dapat memperbaiki produktivitas. Di sini manajemen operasional mengukur efisiensi manajer dan karyawan dalam menggunakan sumber daya langka milik organisasi. Dan yang kedua itu, manajemen operasi dapat membantu organisasi memenuhi prioritas kompetitif pelanggan. Dan ada 4 prioritas kompetitif pelanggan. Yang pertama itu penetapan harga. Di sini manajemen operasional bertugas untuk menetapkan harga dengan biaya produksi yang efisien tapi dengan mutu yang tinggi. Yang kedua itu tingkat mutu.
tingkat mutu di sini sangat penting karena mutu itu bisa menjadi kualitas dari sebuah produk. Dan yang ketiga itu keandalan mutu. Maksud keandalan mutu ini mutu yang konsisten. Terkadang mutu itu kita harus tahu berapa lama tahannya, berapa lama bisa perubahan dari mutu tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat itu fleksibilitas. Fleksibilitas ini perubahan dengan cepat ketika permintaan produk itu berubah. Selanjutnya itu mengenai mendesain sistem operasional. Dalam mendesain sistem operasional ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu apa yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan sebuah operasi? Itu sebuah produk yang dihasilkan. Dan yang kedua itu berapa banyak yang dihasilkan. Di sini manajemen operasional akan memprediksi bahwa berapa banyak produk yang akan dibutuhkan pada tahun-tahun mendatang. Dan yang ketiga itu bagaimana menghasilkannya. Dalam menghasilkan sebuah produk itu diperlukan 4 proses. Yang pertama itu pemilihan teknologi utama. Teknologi utama ini akan menjadi teknologi inti dalam membuat suatu produk. Yang kedua itu teknologi tambahan. Teknologi tambahan ini adalah faktor-faktor pendukung suatu produk. Yang ketiga itu pemilihan komponen spesifik. Komponen spesifik ini adalah material-material yang dibutuhkan oleh suatu produk. Dan yang terakhir itu pemilihan arus proses. Pemilihan arus proses ini adalah proses pembuatan produk itu sendiri. Dan yang keempat itu di mana produk akan dihasilkan. Di sini itu ada 2. Yang pertama itu merencanakan lokasi fasilitas. Dalam merencanakan lokasi fasilitas itu dibutuhkan 2 pendekatan. Pendekatan pertama itu berdasarkan kedekatan sumber bahan baku. Kenapa harus penting? Karena untuk meminimalisir biaya angkut dari sumber ke pabrik. Dan yang kedua itu pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran. Sebenarnya ini perbedaannya itu hanya tempat. Inti dari pendekatannya itu untuk meminimalisir atau mengefisiensi biaya angkut dari pabrik ke pusat pasar. Yang kedua itu penentuan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas ini merupakan keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Apakah tempat itu akan berguna dalam waktu jangka panjang? Begitulah gambaran dalam penentuan tata letak fasilitas. Dan yang terakhir itu siapa yang akan mengerjakannya? Keputusan akhir dalam mendesain sistem operasional. Pada tahun-tahun belakangan ini ada 3 macam isu menjadi penting bagi desain pekerjaan. Yang pertama itu keterampilan pekerja. Perusahaan mengharapkan menyediakan pelatihan-pelatihan dalam pekerjaan. Yang kedua itu keselamatan kerja. Dan yang terakhir itu kerjasama di tempat kerja. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada yang salah, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Faisal Sibuan. Saya di sini akan menjelaskan perencanaan operasional dan pengendalian keputusan. Di sini bahkan setelah sistem operasi didesain secara sukses dan ditempatkan dalam pemakaian sebenarnya, masih ada pemikiran manajerial yang cukup besar. Hal ini karena keputusan harus dibuat untuk jangka pendek dari bulan ke bulan, hari ke hari, bahkan jam ke jam. Seperti bagaimana sistem akan dioperasikan dan dikendalikan, perencanaan operasional dan keputusan pengendalian termasuk penjadwalan dan kendali tenaga kerja. Terus material dan input, modal untuk menghasilkan output dalam jumlah dan mutu yang dikehendaki dengan cara yang paling efisien. Terus perencanaan dan pengendalian operasional didasarkan pada peramalan permintaan output dari sistem pada masa depan. Tetapi bahkan dengan peramalan yang paling baik sekalipun, dengan sistem operasi yang paling baik disesuaikan,
permintaan tidak selalu dapat dipenuhi dengan kapasitas sistem dalam periode waktu tertentu. Jangan suruh dia nelpon kami. Kecenderungan pasar yang tidak diharapkan, pengembangan produk baru, atau operasi dapat mengurangi kapasitas. Pada waktu itu keputusan manajerial jangka pendek harus dibuat untuk mengalokasikan kapasitas sistem untuk memenuhi permintaan pada waktu itu juga. Manajer harus juga berpikir mengenai implikasi jangka panjang dan perubahan sistem dalam permintaan dan kapasitas yang dibutuhkan. Terus manajemen sediaan. Sediaan adalah pasokan bahan baku, barang yang baru selesai, sebagian yang disebut barang setengah jadi, dan barang jadi yang dipertahankan oleh sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian, semuanya menunjukkan investasi yang sangat besar dan membentuk sarana sumber potensial pemborosan yang perlu dikendalikan dengan cermat. Jika manajer terlalu banyak mempunyai sediaan, mereka akan memboroskan uang untuk menyimpan atau menyebabkan kerugian kalau sediaan rusak atau dicuri. Sebaliknya, manajer yang kehabisan sediaan mungkin harus menghentikan produksinya sampai bahan-bahan yang diperlukan tersedia, memboroskan waktu dan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya ini dan mempertahankan sediaan pada tingkat yang optimum. Berbagai model sediaan berdasarkan matematika dan komputer dikembangkan untuk membantu manajer operasi memutuskan kapan dan berapa banyak sediaan yang perlu dipesan. Sekian pembahasan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.